dia mengingatkan, ingat loh, manusia lebih penting, lebih berharga loh daripada mesin begitu. Mungkin saat itu apakah ada latar belakang cerita akhirnya kondisi manusia saat itu seperti apa mau saat terjadi revolusi industri? Apakah tersisihkan? Iya, tersisihkan. Ada kecenderungan dehumanisasi ya. Dia kan ingin supaya anak itu cerdas, IQ-nya tinggi gitu kan. Mungkin disekolahkan di sekolah yang memang menuntut anak itu menjadi sangat cerdas ya enggak. Tapi dokumen ini dan atau Christopher tuh mengingatkan enggak loh, yang dibutuhkan justru wisdom, rasa keadilan, rasa empati tadi gitu ya, macam tuh cinta kayak gitu loh ya enggak. Dan ketika saya baca langsung saya punya banyak inspirasi untuk ngomong gitu ya. Tapi udah bener lupa KB juga. Ketika ada berita wah ini mah kelamaan gak syuting gini nih. Kelamaan persiapan. Ketahuan deh. Iya enggak, sama tim-timnya juga sama. Iya benar. Ngecek kabel berapa kali ya. Ngecek audio berapa kali. Udah gitu obat yang nonton tuaan ya, duaan bos. Nambah kerutan. Iya udah lama gak sih. Kelihatan nambah tua. Yang awet muda mah cuma Pastor Fabi lihat tuh. Awet muda. Dandanan kayak cowboy. Gak berubah, gak bertato ya. Cowboy junior. Tapi memang semua berubah. Berubah. Akan berubah pada zamannya, pada waktunya. Makanya kayak Pastor Fabi kan dulu nggak berubah, sekarang berubah tuh lihat. Berubah. Iya dulu Pastor Fabi sebelum putih hijau. Emang burung Pak. Tapi memang semuanya berubah Not. Seperti kata lagu. Betul. Ini lagu yang kami karang 5 menit yang lalu. Kini zamannya memang sudah berubah. Dulu analog, sekarang digital. Zamannya memang sudah harus berubah. Sekarang digital ditambahin AI. Tapi zamannya berubah, bagaimana gereja Katolik apakah ikut berubah dengan kehadiran AI ini? Coba kita coba ya. Ini sebelumnya udah pernah kita bahas beberapa kali tema digital, tapi kali ini lebih menarik aja karena kita ada Paus di sana sudah hadir dalam bentuk gambar. Tapi dan Paus memberkati kita semua. Betul. Dan kita masih bersama Pastor Fabi. Yeay. Kita mau bahas lagi ini Paus Leo bikin bikin dokumen ensiklik gitu ya. Dan kebetulan juga kalau Paus bersin aja juga jadi sorotan. Ya kan gitu. Betul. Apalagi kalau makan sosis. Kenapa itu? Oh, apalagi Paus makan sosis atau son. Kayaknya nih kalau sampai nyampe Vatikan. Udah. Kalau ini sampai Vatikan, ya, udah pasti lakunya keras. Ini hari ini kita mau ngucapin terima kasih karena ada saudara kita, umat yang kelihatannya orang-orang rumah Noni kayaknya kurusan nih gitu katanya. Gimana kalau peduli ini? Iya, kita supply yuk gitu katanya Nur. Dan memang ada bagusnya juga kita libur agak panjang ya kan. Masuk-masuk ada yang supply. Dan kelihatan mungkin umat tuh bosan lihat kita gitu. Kayaknya butuhnya protein deh. Oke, kita kasih sosis kan. Kita kedatangan nanti teman-teman dari Taso. Ini yang artinya adalah Taiwan Sausage. Taiwan Sausage. Itu arti apa? Kepanjangan dari Taso. Dan Taso ini adalah memang kalau dibilang merek ya mereknya baru sebagian orang baru denger gitu soalnya. Ini katanya Nodi yang pengen banget jelasin. Silakan. Oh iya dong, karena memang Taso ini ternyata adalah franchise sosis dari Taiwan. Oh iya, coba. Tuh. Kasih lihat dong. Wih. Sobat pertama buat kalian. Tapi ditutup. Salah. Wah. Jadi memang belum banyak belum banyak orang yang tahu nih bahwa ada produk namanya Taso dan Taso ini tuh memang satu brand yang menawarkan variasi sosis dengan cara dan gaya memasak yang berbeda. Nah, sosisnya ini Bapak Ibu umat, kabarnya no tepung, no telur, no meseg. No meseg apa? MSG. Astaga. Ya kan dibaca langsung meseg. Meseg ya benar-benar. Jadi ini adalah asli olahan dagingnya. Nah, tapi ini dimakan satu juga SMG. Apa? Sama kenyang maksudnya. Katanya sosis ayam. Nah. Kok kayak babi? Nggak mungkin. Enggak, gua ngeliat lo kok kayak babi. Nggak mungkin. Cobain Mo. Ini ada kentangnya juga. Ada sertifikat halalnya. Sosis ya. Nggak mungkin babi son, ada sertifikat halal. Nah,
kabarnya memang dengan pengolahan yang tepat ini bisa menciptakan rasa yang buat kita yang pernah makan babi menyerupai. Tapi buat Bapak Ibu umat yang memang tidak mengkonsumsi babi, ini sudah ada sertifikat halal, artinya ini memang pure daging ayam. Son, Kenapa yang gua dipotong-potong lu utuh? iya dong. Yang ini kan beda varian. Gua punya. Ini dalam kemasan yang bentuknya stick. Jadi kalau buat anak-anak kan senangnya gini nih, ditaruhnya kemana-mana. Tapi kalau orang tuanya nggak mau repot, bisa dipotong kayak Sony. Nah ini kalau Om Chef cocoknya yang di blender. Susah Cair. ngunyah, susah. Anggap aja itu buat Iya. yang nge-gym juga mau di Iya. blender bisa. Bisa. Gitu. Wah ini enak nih, asli loh. Yang pastinya ini tanpa MSG, tanpa apa tadi? Tepung, Tepung, dan tanpa juga telur. tanpa telur. Berarti ini isinya Daging asli. semuanya. Dan memang ini buat yang suka ngulik-ngulik tentang produk franchise, ini tuh sebenarnya dari Singapura, coy. Oh. Jadi ada patung merlion. Di patung merliannya banget. Jadi ini brand dari Singapura juga. Dan orang di balik produk ini buat yang mana adalah sosok James Gui, bro. James Motivator Lee. terkenal dari Indonesia. Saudara bukan ya? Itu pengkhotbah. Bukan motivator. Tapi itu dia, artinya ini adalah brand Indonesia. Maksudnya ada orang Indonesia di belakang brand hebat ini. Ya. Dan untuk mendapatkannya pun tidak susah, Not. Nggak susah. Ini bisa langsung datang aja ke Riau Junction. Sumbersari Junction. Yang ada di Sumbersari, jelas ya. Sumbersari Junction itu ada di food court. Iya dong. Ada di food court. Ya kan menegaskan aja gue salah Betul. sebut tadi. Dan gue nggak bisa nge-backup lagi. Iya, Sumbersari ya. Iya, Sumbersari. Setuju. Sumbersari Betul. Junction ya. Nah, ini- ada di Sumbersari, ini di food court lantai 4 kalau nggak salah. Lantai 3. Lantai 3, Dan di depan kasir persis. Gue Ya, tahu. Maksudnya belinya di lantai 3, makanya di rooftop lantai 4. Gak ada Pak. Iya, nggak ada. Jadi pokoknya Pak langsung ke food courtnya cari boothnya Taso, itu ada di depan kasirnya, di depan playground. Oke. Gue tahu karena anak gue mau main di playground. Dan ini Not, variannya banyak banget nih. Buat yang pengen menikmati menu terbiasa makan itu harus sama nasi. Ada yang dengan nasi nih. Waduh. Ada Taso caramelized butter. Nah, Yang ini di depan gue nih Son, namanya Taso gue mau baca sambal tapi aroma. ketutup tulisannya. Bukan itu tuh gue cabut. Ini apa? Taso sosis sambal aroma. Coy, ada cabai dombanya, coy. Ada. Berarti pedas ini ya? Pedas. Pedas. Ini ada juga Taso chiffon. Oh, jadi telurnya pakai telur sifon gitu. Yang khas Jepang itu ya. Jadi kalau langsung makan konnichiwa lah pokoknya. Ini ada lagi nih. Taso Sani. BCL. BCL. Wah, ini ada telur ya, pilihan telurnya. Ya, Ada juga yang pakai- crispy nih, Not. Wih, crispy. Dan juga ada yang kalau kayaknya saya Nasi keberatan nih, nasi. saya kentang, ada juga. Ini kentangnya enak Betul, yang sekali. dinikmatin sama Wah, Master Pak Fahmi Babi. makan kentang ini. Enak. Iya, Betul. Iya. Wah, ini juga ada nih kentang dan sosisnya. Oke. Dan ini juga yang tadi kita kira kopi, ternyata ini yang saya makan nih. Kemasan sosis yang dipotong-potong. Jadi Taso nggak jual kopi ya Bapak Ibu Umat ya. Jualnya sosis tapi dipotong-potong. Betul, dan Gitu. ini mempermudah kalau kita pengen menikmati dengan cara yang gampang, khususnya Om Steph. bisa terima pesanan juga nih Son. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu Umat kalau mau ngirimin Taso ke sini pesan dulu aja nggak apa-apa. Kita masih siap terima. Pegawai Iya, Komsos ada 100 Om Steph deh. 100 ada ya pegawai Komsos karena minimal ordernya 100 buat big order. Keren. Oh. Dan selama podcast ini berlangsung, pokoknya Toto ini habis aja ya Om ya. Harus habis. Lo duaan. Oke. Dan kalau pengen cari info lebih lanjut, tinggal masuk aja ke Instagramnya, ada di @taso-bandung. Oke, Taso Des Indonesia Des. Apa Son sana? Strip gitu ya, Daso strip Bandung. Strip tuh kayak beli obat, bro. Oh, iya. Satu strip. Tinggal cari infonya aja di sana, pemesanan dan lain-lain. Untuk harganya range-nya mulai dari 25.000 sampai sampai 45.000 juga ada. Ya. Dan yang menarik ada frozen-nya. bisa disetok buat bekal anak sekolah Atau ya kan? mungkin mau dibawa ke luar kota. Betul. Mau ke Jakarta Kayak gitu. Sony mau ke Vatikan lagi kan, Wah, bisa amin. dibawa. Amin. Bener. Pokoknya ini ada kemasan frozen dan Ya. ini yang memang sangat membantu buat kita kalau pengen menikmatinya nanti, nggak sekarang. Gitu. Ada info apa lagi yang takut kelewat nih? Yang pastinya udah jangan banyak info, Ya. tapi langsung aja datang ke Sumbersari Junction lantai 3. Kalau nanti sepanjang Jangan kenangan. Bukan sepanjang. Kalau sepanjang podcast ini ngomongnya dikit ya karena kita banyak makannya ya. Ya benar ya. Iya, jadi maaf nih, maaf. Oh, ternyata ini Taso BDG.
Oh, untuk Instagramnya Taso BDG. Ya. Nggak pakai underscore, nggak pakai dot. Langsung Dash. Taso underscore BDG. Taso underscore BDG. Kalau Indonesia nanti yang dikirimnya yang dari Singapura kelamaan. Yang Bandung aja, Sumber Sari. Alright, kalau begitu terima kasih buat Taso. Taso. Sukses terus usahanya. Ini sosisnya enak banget. Taiwan Ya. sausage. Yeay. Nah, ini sekarang itu berubah, Not. Kenapa? Dulu termasuk cara kita menikmati makanan. Sekarang dibuat jadi lebih simple. Betul. Lebih ringkes. Nah, ini kan zaman dulu nih. Betul. Ya, Nah, sekarang jadi lebih ringkes. Lebih ringkes. Artinya perubahan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri, bro. Perubahan adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Betul. Tapi perubahan Sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Kata icing gitu. Kata Icing. Oh, icing. Iya. Iya, Icing iya, tuh iya, iya. musuhan sama Ijing. Itu memang Ntar dulu, ijing deh siapanya Ujang. tapi benar ya perubahan ini kan, Mo. Ini Ya. adalah makanya dunia bisa sampai di titik hari ini. Itu pasti karena adanya suatu perubahan. Ya. Kalau dari dulu statis, Ya. kita masih naik kuda. Kita masih menggunakan menyalakan api masih dengan menggosokkan batu Betul. mungkin. Dan kalau dulu ngebangun tuh batunya di bawah segede-gede gitu. Kalau sekarang kan udah dipotongin, tinggal pasang enak. Nah, hari ini kita ngebahas khusus yang tadi sudah No disampaikan. Ada dokumen yang dikeluarkan oleh Paus. Dan ini menjadi dasar obrolan kita. Karena ini relate banget dengan kita sekarang. Termasuk bahkan putra-putri kita di sekolah. Betul, karena AI mau gimana pun juga sekarang ya. Ini ada studi bahwa sekarang orang-orang lebih banyak, terutama karyawan-karyawan yang Ya. lembur gitu-gitu ya. Saking mentok dan pusingnya, mereka banyak berkomunikasi sama AI lewat Oh, maksudnya ngobrol? lewat GPT atau lewat Chat apapun GPT. itu ya. Apa namanya, nama program AI-nya Iya, ya. iya. Tolong balesin komentar bos saya. Oh, serius tuh bisa gitu Iya, ya? sampai gitunya. Betul, Terus betul. gitu, tolong gimana kalau yang tugas-tugas kuliah ya. Hmm. Saya dapat tugas begini, bagaimana merincikannya. Bla 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 Betul. bla. Saya disuruh bahkan orang tua murid, saya harus membuat surat izin untuk anak saya yang sakit 2 hari, bla 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 bla, bagaimana penulisannya dibuatin. Dan itu tuh gara-gara peran Si atau AI. AI ya, Mm-mm, atau ya. AI. Dan itu ternyata juga membawa perubahan ke sampai ke ranah gereja nih, bahwa Betul. orang-orang Katolik juga bingung, Pastor ya, bahwa apakah AI ini menyesatkan atau bahkan membantu atau kita bisa manfaatkan atau gimana. That's why Paus bikin Dokumen, sebuah apa dokumen tadi, atau apa? ensiklik gitu ya. Ensiklik. Cerita Magnific. sedikit dong, Pastor, secara garis besar ensiklik ataupun juga mungkin background kenapa nih Paus sampai ngeluarin ensiklik gitu. Ya, ensiklik yang namanya Magnifica Humanitas ya. Magnifica Humanitas. Ya, keagungan Enggak, manusia bukan tato itu. gitu ya. Itu buat tato bagus ya. Keagungan Ya, manusia. ya. Kemuliaan manusia, bahwa manusia itu mulia, manusia itu agung begitu ya. Jangan sampai kemudian didegradasikan oleh artificial intelligence begitu ya. Nah, tapi menariknya begini, latar belakangnya mengapa dimunculkan dokumen ini, ensiklik ini oleh Paus Leo ini yang Ya. ke-14 ya. Karena Paus Leo ke-13 pernah membuat yang serupa atau mirip dengan yang sekarang. Tentang Berarti tahun 1891-an begitu ya. Oke. Ensikliknya namanya Rerum Novarum. Rerum Novarum kalau diterjemahkan itu berarti hal-hal yang baru. Dari perubahan-perubahan tadi ya. Mau tahun berapa, maaf? Rerum Novarum. 1891. 1891. Ya, 1891. berarti masuk ke abad 19 awal ya. Ya, zaman itu ada revolusi industri. Iya, betul. Gitu. Era itu ya. Jadi bagaimana manusia mesin menggantikan manusia macam gitu ya enggak. Jadi ada pola pikir yang berubah dan segala macam. Itu Pokoknya negara-negara Eropa saat itu ya, Mo ya, kalau nggak salah. ya artinya negara maju lah berarti ya. Inggris, Prancis gitu emang ya. kita enggak, begitu. Enggak dong. Pada, dong. pada Terlalu waktu itu jujur. barangkali Ketika tidak. ketika kita hidup di masa itu kita pun nggak maju-maju San. Tetap jadi buruh harian lepas. Ya, artinya kita masih pakai kebo, pakai sapi gitu ya enggak. Kalau di sana sudah diganti dengan traktor, Traktor. seperti begitu. Iya. Kalau kami jadi kebonya sih. Atau jadi kuda ya. Iya, jadi kuda. Oh, saat itu dari revolusi industri yang terjadi di sana. Berarti kan gereja mengingatkan, Ya. ingat loh, manusia lebih penting, lebih berharga loh Oke. daripada mesin begitu. Mungkin saat itu apakah ada latar belakang cerita
akhirnya kondisi manusia saat itu seperti apa mau saat terjadi revolusi Ya, industri? ada Apakah tersisihkan? Ya, tersisihkan. Ada kecenderungan dehumanisasi ya. Artinya misalnya saja pabrik ini dulunya menggunakan manusia 10, dibuanglah 9, tinggal 1 sajalah cukup misalnya. Karena digantikan mesin tadi. Dengan mesin begitu ya. Dan mungkin proses mereka penggantian itu dia tidak manusiawi mungkin Tidak atau manusiawi. tidak melalui proses Ya. yang seharusnya. Bahkan ketika yang sudah jadi yang dipertahankan tadi manusia itu ya, mereka pun bekerjanya seperti mesin. Kerja keras bagai kuda. Nah, Itu udah itu garing dia. berarti lagunya. Kerja keras bagai mesin. Waduh. Sedih itu. Mungkin di dalam film Charlie Chaplin tuh ada, ada film yang dia hanya menyekrup aja gitu ya. Iya, film hitam putih. Three Stooges Iya, juga iya, ada iya, gitu. itu judulnya The Modern apa kayak begitu ya. Sementara dia ketika dia keluar pun hanya gini aja hidupnya tuh ya, gerak-geraknya gitu. Jadi rutinitas yang seperti Ya, itu. mesin tuh menjadi manusia begitu ya. Kabarnya Dari juga ada yang Itu kategorinya disorder, Mas. sapu. Itu disorder jangan. Baling-baling bambu. Jangan ke sana. Terus. Ya, jadi manusia tersingkirkan, tapi juga manusia itu sendiri secara kultural atau secara biologis ya menjadi seperti mesin gitu kan. Berarti kan mengerikan ya, Ya, kalau manusia seperti itu. Nah, kecemasan itu yang pernah terjadi oleh Leo ke-13 ya. Sekarang? Kini oleh Leo ke-14 diingatkan hal yang sama, yaitu bahaya sekarang adalah artificial intelligence antara lain. Ini kayak deja vu ya Pastor ya? Itulah saya berpikirnya begitu Om Dejabu. Ini kayaknya Tuhan tuh seperti harus memilih Paus Leo ya, dan atau dia menamakan diri Iya. Leo karena ada zaman yang memang membutuhkan seseorang yang ini kita dalam keadaan kritis loh Untuk gitu ya. menanggapi perubahan nih gitu ya. Dan ini jadi kayak sequel gitu ya kan Ya. biasa berputar ya. Ya, Artinya gitu. Zaman itu kan katanya akan berputar terus gitu. Nah, sekarang mungkin sedang 1891 sedang nuansanya sama nih. Gejalanya mirip nih. Mirip. Artinya harus diingatkan kembali. Takutnya kita nih lost lagi Ya, keluaran jadi- dokumen ini. Ya, lost lagi dalam artian manusia menjadi tidak manusiawi lagi lah begitu ya. Tapi Pastor yang lucunya adalah begini kan, kalau misalkan tadi saya tertarik dengan omongan bahwa manusia itu agung loh, mulia mulia, loh, ya. jangan sampai juga terpinggirkan dan maksudnya Ya, jangan ya. jadi kita tidak percaya diri dengan kemampuan kita atau gitu ya. Tapi kan juga heran ya, yang namanya dulu balik lagi ke zaman Paus Leo ke-13, Ya. revolusi industri Ya, ya, dari manusia berubah jadi mesin. Sekarang dari mesin berubah jadi artificial intelligence. Tapi kan ini juga karena ulah keagungan manusia ini yang menciptakan alat-alat Iya. tersebut begitu ya. Atau gimana Pastor? Iya, itu benar karena akhirnya kan kita seperti mengalami dilema ya. Aha. Bahwa ya taruhlah misalnya seperti pisau ya, atau kita kan buatan kita pisau ini tajam, kita juga perlu pisau yang tajam ini kan, Iya. ya toh, yang pasti berguna entah untuk mengiris sosis ya, mengupas kentang. Kalau sosis kita, suami takut istri. Ini sosis. Ini sosis. Sosis. Beda satu huruf, kan? Beda satu huruf. Sosis Iya, ya. sosis. Kalau kita sosis. Betul. Lagian mau kalau bagian adlib sosis, bagian kami juga. Kalau Romo nggak boleh. Bisa aja Mas. Ya, bahwa ini adalah buatan kita, buatan manusia, ya artinya ini juga tanda petik hasil kreativitas. Tapi kan berarti harus diingatkan, ini kamu buat ini untuk apa? Untuk membunuh orang gitu kan ya. Ingat loh, pisau ini berguna untuk tadi supaya saya Sesuai memudahkan untuk apa tadi ya aktivitas sehari-hari ya di dapur atau Betul. atau apa ya membuat apa kerajinan dan segala macam. Karena salah satu karunia yang Tuhan kasih ke manusia akal budi dan pikiran. Iya, iya, Dan iya, saat kita menggunakan itu Iya. sesuai yang seharusnya, harusnya hasilnya baik nih. Nah, sayangnya sebut saja dinamit saat itu nuklir. Nah, Itu iya. kan hasil pola pikir. Sayangnya digunakannya tidak untuk tujuan yang baik nih. Itu. Nah, Jadi sekarang diingatkan oleh Nah, sekarang Vatikan. ini yang lagi relate dengan kehidupan kita sehari-hari adalah digital teknologi khususnya AI ini. Iya. Bahkan juga kalau ngomongin digunakan dengan baik ya, kemarin baru dapat artikel bahwa ada satu anak remaja usia 17 sampai 18 tahun, dia menciptakan AI untuk dalam bentuk aplikasi untuk mendeteksi yang ADHD dan juga autism.
aplikasi. Kalau dipakainya bagus itu Iya. bagus banget Iya, hasilnya bagus. sebenarnya. Berarti itu kan berarti untuk memanusiawikan gitu ya, bahwa ada orang yang tadi Untuk apa mendeteksi, idiot. jadi nggak Iya, perlu iya. testing apa-apa lagi kelihatan. Nah, iya, gitu. iya. Untuk ciri-ciri utama. Ya, dan gitu ya. banyak ya bisa kita menyebutkan tadi yang positif itu. Yang positif banyak. Nah, cuma memang di dokumen itu mengingatkan sebenarnya artificial intelligence ini tuh tidak netral. Tadi kita seperti kita memegang pisau ya, boleh untuk baik untuk yang buruk. Sudah ada niat buruknya gitu. Mens rea ya, kita Ada ngebahasnya mens reanya. berarti ini. Ada sedia- backgroundnya. Iya, si pembuat ini tuh yang tanda petik yang memusatkan mengendalikan artificial intelligence ini tuh punya niat yang buruk gitu ya. Bahkan bukan hanya yang menciptakan, kalau kita lihat di contohnya film-film Hollywood, orang punya kemampuan membuat sesuatu yang baik tapi dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan secara bisnis misalkan. Ya, itu maksud saya. Pemilik Kita Ya, biayain, ya. kita Ya, biayain, ya, tapi ya, ya. ternyata disingkirkan, Ya. hasil karyanya digunakan untuk hal yang tidak Ya, baik. dan yang gitu. menyingkirkan bukan manusia tapi mesin atau apa namanya apa istilah algoritma ya yang waduh. menyingkirkannya. Jadi kalau misalnya yang paling populer hari-hari ini itu kan saya mengamati apa namanya Gojek online itu ya, dan juga yang pengirim paket itu namanya apa, kurir-kurir itu ya. Ya, Oke. kurir. Ya itu saya pelajari backgroundnya itu ya. Mereka tuh sangat menderita karena apa? Dia bisa di PHK kapan saja dan didenda kapan saja begitu ya. Dan tidak pernah berhadapan dengan manusia, tetapi dengan sistem artificial intelligence Paham, ini paham, gitu ya. paham. Sehingga dia Oke. bilang saya seperti apa, ketakutan tidak bisa tidur gara-gara lihat HP ini saya nih bagaimana Takutnya prestasi reviewnya saya nggak bagus, kayak gitu. performanya nggak bagus. Luar biasa. Karena itu semua penilaiannya by system, bukan personal. Jadi Nah. tidak ada personal touch. Itu. Human to humannya nggak Ya. ada. Ibarat mau alasan gimana juga belum Nggak tentu bisa, didengar. iya, Nggak gitu karena kan. by mesin. Ya, Ini kalau gitu. mengambil analogi gambar kita nih ya, saat itu kita dikasih kemampuan untuk membuild sesuatu. Ya. Saat itu adalah menara Babel. Ya. Tapi kembali lagi yang Romo Fabi sampaikan, mens reanya apa nih? Saat kita punya Nah. diberi kemampuan untuk membuat sesuatu, Itu latar poin. belakangnya. Jadi Menara Babel tuh niat utamanya tuh kan ambisi ya. Iya. Gua nih manusia nih, gua hebat, gua bisa membuat sesuatu tanpa Allah loh, begitu kan ya. Dan bahkan ini ambisi saya bisa mengalahkan Allah gitu kan. Nah, maka dibuatlah Menara Babel yang sampai harus mencakar langit atau Iya, iya. sampai ke surga lah gitu ya. Niatnya seperti itu. Niatnya itu Walaupun gitu ya. kalah sama Burj Khalifa. Burj Khalifa. Khalifa kalah sama Khalifa Avo ya. Itu ada gado-gado ya. Itu Pencakar langit di mana tuh? Khalifa Avo. mau gue sebut lagi Khalifa yang lainnya. Panik dia, panik. Iya, jadi niatnya terlihat ya. niatnya ini. sudah kelihatan gitu ya. Bahkan untuk perang misalnya Iya, ya. betul. Dan ya, artinya bahwa algoritma ini teh kita apakan itu pasti niatnya itu pasti itu buruk gitu ya. Supaya saya untung secara ekonomi, Ya. untung secara dan segala macam Secara itu. sosial budaya juga mungkin mereka jadi tanda kutip menuhankan menara ini Itu. nih. Ibaratnya wah Iya. gua bangsa gua hebat Iya. bisa bikin Dan begini. disembah ya nih hasil Iya. karya saya begitu. Tapi bukannya di salah satu sisi, salah satu kebutuhan hidup manusia adalah afirmasi, diakui, pengakuan Betul. gitu. Dan bagaimana cara mendapat pengakuan dengan pembuktian, membuat sesuatu, membuat karya. Mens rea itu kan sulit dibuktikan sampai Ya, akhirnya pikiran kelihatan manusia, hasilnya mana ya. tahu ya. Nah, untuk kita mengontrol niat itu ukurannya apa sih, misalkan keuntungan yang didapatkan atau apa sebenarnya? Ya kalau dia bukan ahli hukum sebenarnya, dia ngomong-ngomong hukum hebat sekali. Dia sosiolog. Sony itu sarjana hukum. Oh, sarjana hukum. Tapi udah lama berubah. Sarjana. Kan kalau ada istilah mens rea berarti Iya. ada actus reus Iya. ya. Actus reus kan tindakannya, hasilnya, perbuatannya. Iya. Jadi, yang de facto sekarang actus reusnya ini tuh kan banyak negatifnya ya. Nah, Dalam ukurannya banyak bisa dari segala situ. hal, ya de facto loh ya. Jadi Jadi kan berarti mens reanya langsung dapat diketahui bahwa ya ini niatnya buruk kok begitu ya. Gitu. Dan ini diingatkan ada yang namanya anak muda yang diundang ke Vatikan untuk waktu launching dokumen ini ya. Ada namanya Namanya Chris ya Christopher apalah namanya gitu ya, dari Kanada ya. Oke. Yang dia mempunyai atau dia menjadi co-founder dari yang namanya teh apa itu Anthropic
itu kan berarti pusatnya digital atau pusatnya AI itu ya. Oke. Nah, dia yang positif itu, dan dia sebagai orang yang dianggap punya mensrea positif begitu ya. Oke. Tapi dia mengatakan banyak pihak yang lain yang sama seperti dia ya, negatif begitu Iya, loh. Iya. Nah, makanya dia tadi diundang untuk mengangkatkan ya memang harus ada yang mengkontrol. Yang mengkontrol ini siapa? Bahkan mungkin negara gitu ya, atau masyarakat. Karena kalau tidak, berbahaya. Kita ini menjadi sungguh-sungguh diperdaya oleh Diperbudak nantinya gitu ya. Yang mempunyai pusat-pusat tadi. Kalau saya nggak tahu, ada Grok, ada mungkin Iya. juga Waduh, Grok di X ya, di Twitter. itu ya, ada apa lagi, DeepSeek dan bla bla bla, itu Iya. banyak sekali kan, dia nggak? Ini jadi kayak ini ya, Mo ya. Saat di dunia digital nih, ada yang buat virus, ada yang buat antivirus. Kayak gitu. Jadi artinya selalu ada orang yang punya niatan ingin merusak. Itu Harus dia. ada nih orang-orang yang membuat Dan itu kan masalah antivirusnya. fulus toh. Betul. Waktunya. Masalah waktu itu memang. Nah, tidak sayangnya tidak semua orang yang punya kemampuan membuat antivirus ini secara permodalan bisa segala macem. Dan kebetulan kalau saya kan senang film-film Dewasa. bukan. Seperti Dewasa. film kungfu, film dewasa, bro. Dewasa, iya betul. Film dewasa kayak Kungfu. apa namanya? Jackie Chan. Teknologi, kejahatan kriminal apa segala macam. Ternyata kadang orang yang pro-nya baik gitu ya, pro kebaikan ini seringkali dikalahkan dengan keadaan. Iya, Dalam artian apa? Gitu biasanya. Contoh nih, aduh, Sony orang baik, minta goda, Son gua kasih babi 5 kilo. Ya. Gak mau, masih gak mau. Wah, disandera istrinya. Wah, gitu ya. Atau disandera juga si anjing yang ada di rumah. Ya kan? Mau nggak mau Sony lemah. Lemah jadinya ya udah deh, terserah. pasrah. Nah, gitu. Banyak hal-hal buruk yang memang menyertai tindakan-tindakan orang kalau udah punya ambisi tertentu. Gitu. Tapi kalau Pastor Fabi lihat, apakah sekarang di zaman yang sekarang orang ambisinya semakin tinggi untuk diakui tadi yang Sony bilang, atau gimana, Pastor? Untuk dapat pengakuan, tuh gue hebat, gue bisa, validasi, betul. Sebentar, saya bertanya dulu, itu tuh maksudnya apa? Siapa? Kita semua gitu ya? Kita semua, Ya, bahwa manusia. kita semua sebenarnya kan pasti bukan hanya sebagai ambisi ya, ada hasrat manusiawi yang memang being recognized ya, dikenal, diketahui gitu ya, enggak? Diakui bahwa bisa, daripada mungkin dibuang, dilecehkan kayak begitu ya. Itu sih tanda petik saya menyebutnya manusiawi atau natural begitu ya. Nah, yang saya tidak tahu, ada pertanyaan yang berhubungan dengan AI, bagaimana? Jadi dalam artian baik orang yang berlomba untuk menggunakan kepandaian oke. AI ini Saya siap. Jadi untuk gini, mendapatkan sesuatu yang lebih kan begitu. Betul. Nah, apakah ini itu ada pengaruhnya sama afirmasi dan dokumen ini mengatakan itu ya, termasuk jadi Christopher tadi. Yang sangat dibutuhkan oleh manusia sekarang tuh bukan kecerdasan loh itu. Tetapi apa? Tetapi tadi afeksi, rasa ya, empati, simpati gitu loh. Iya. Itu yang lebih dibutuhkan sekarang, bukan kecerdasan. Karena kecerdasan itu robotik, atau kecerdasan itu apa ya makinal ya, mesin lah sebenarnya gitu ya nggak? atau artificial tadi. Ya, artificial tadi. Tidak real begitu ya. Dan tahu siapa punya anak sih ini atau yang ini? Saya. Yang ini. Ya kan? Saya Anabul. Saya anak punya, Anabul punya. Ya kan ingin supaya anak tuh cerdas, IQ-nya tinggi gitu kan. Mungkin disekolahkan di sekolah yang memang menuntut anak itu menjadi sangat cerdas ya enggak. Oke. Tapi dokumen ini atau Christopher tuh mengingatkan, enggak loh, yang dibutuhkan justru wisdom, rasa keadilan, rasa empati tadi gitu ya, macam tuh, cinta kayak gitu loh, ya enggak? Iya, ini mungkin saya jadinya berpikir kalau kan tidak semua orang, termasuk kita mungkin ya, tidak punya kemampuan menciptakan. Kayaknya saya sama Nodi jauh dari menciptakan produknya gitu. Kita mah menikmati produk seperti Taso ini. Makanya mungkin dokumen ini juga supaya kita merasa kena, kita harus sadar dokumen ini bukan ditujukan untuk orang-orang pintar yang punya kemampuan membuat. Karena yang akan menyebarkan kan mungkin bukan mereka. Mereka hanya kemampuannya adalah memproduksi. Nah, elemen lain stakeholdernya kan ada marketingnya, atau orang-orang lain di sekitarnya yang harus punya awareness ini, atau memanfaatkan sistem Betul. seperti itu. Artinya yang diingatkan ini semua loh, bukan kayaknya nggak relate sama gue. Ini kan dokumen tentang digital, AI atau teknologi. Kayaknya gue nggak deh. Nah,
jangan salah, ini menyentuh semua orang nih. Itu kalau dia. kita jadi Secara sadar maupun tidak. betul, takutnya kita Ya, jadi ya. marketing hal-hal yang tidak seharusnya menjadi punya dampak buruk gitu. Ini kalau ngomongin secara ini tadi Sony bilang ya bahwa itu mah bukan gua banget, saya mah gaptek misalkan tidak mengerti apa-apa. Iya. Tapi kita misalkan nih ya buka di Google lalu kita klik misalkan mencari sesuatu misalkan ya saya tulis Sony Bastian. Yang muncul pertama itu adalah apa namanya? Biasanya di paling atas tuh AI mode. hasil tuh. AI mode. AI Betul. mode. Siapa nih Sony Bastian? Tuh. Iya. Kita keluar nggak ya? Indonesian Radio Broadcaster, Professional MC, Podcaster, and Public Speaking Trainer. Hui, Iya. pinter AI nih, ya Iya. kan? Tapi dari sini kita bisa tahu si Sony itu siapa. Iya, sebenarnya. betul. Masa nggak relate sama kehidupan kita masing-masing ya kan? Iya, Orang positif. tua pasti nyari, Iya, ya kan? iya. Sesuatu buat anaknya. Misalkan matematika, cara menghitung pi, rumus pi apa? Iya. Yang munculnya AI mode dulu kalau Nah, sekarang. makanya hati-hatinya ini kan AI ini cara kerjanya kita memasukkan prompt selengkap mungkin Iya. dan bagaimana prompt ini bisa ngebaca data sebanyak mungkin Iya. kita akan masukkan ke rumah digitalnya nih. Iya. Posting yang banyak, foto di-upload, kemudian sebenarnya dengan kita punya akun di sebuah let's say Google, itu kita sudah menyerahkan data kita kan Iya. pada dasarnya. Iya. Nah, saking kita pengennya punya ambisi untuk anak kita Ya. dikenal, source-nya banyak, dimasukin semua. Ya. Nah, saat tidak ada filternya, Ya. hati-hati. Bahkan kita yang saat kita bilang nggak relate, kita jadi orang yang membuat hal ini malah punya dampak buruk gitu secara nggak sadar tuh. Betul. Wah, ini betul. dokumen ini bahasa apa sih? Mau bisa ada bahasa Sundanya nggak sih buat dibaca? Pengen baca. Kayaknya sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Oh, iya, Kalau Bang? nggak salah ada. Kamu udah baca sendiri? Udah mulai? Saya pakai bahasa Inggrisnya. Kalau saya kan kebetulan orangnya tidak rajin membaca ya. Jadi buat saya pribadi ya memang tambahan informasi seperti ini bisa kita dapatkan lewat media podcast seperti ini dan yang lainnya. Barangkali Bapak Ibu di luar sana juga ada yang aduh gue tuh malas banget baca apalagi bahasa Inggris gitu ya. Nah, mungkin kan dengan informasi yang kita sampaikan di Rumah Noni kali ini minimal membreakdown deh gitu ya yang dimaksud sama Paus Theo itu apa begitu ya. Dan ingat ini pesan dari pemimpin umat Katolik Ya. loh. Artinya jangan pernah ngerasa nggak relate. Ya. Artinya ini pasti relate. Cuman memang kalau kesulitan memahami ya carilah sumber-sumber yang bisa membahasnya. Salah satunya di sini nih yang mau kita bahas. Nah, Mo, sebenarnya kalau kita lihat dokumen ini, Mo, Ya. menurut Romo sendiri sebagai akademisi segala macam, yang paling urgent harus mengetahui generasi mana, Mo? Anak muda sebetulnya ya. Kenapa tidak generasi Om Steph? Bau tanah kuburan. Ini dokumennya untuk orang masa kini ya enggak? Aku tidak ikutan Om ya. Seb atau saya sama saja Tapi kan. generasi itu kan yang kalau ada info langsung forward di WhatsApp. Padahal itu hoax mau. Kan semua yang paling urgent mana Ya, Mo, sebenarnya? nih saya bisa contoh Iya. yang ini yang hari-hari ya. Ya. Konon anak-anak muda-mudi sekarang itu ya tidak tahu loh ibu kota Jawa Barat itu apa. Iya. Misalnya ya enggak. Tapi Iya dia langsung sih. bisa tahu, langsung lihat aja di Google gitu kan Betul. ya. 2 tambah 2 berapa? Tidak tahu loh ya. Betul, ada yang berapa? Jangan. Udah. Misalnya gitu ya enggak. Sony. Iya, Dan salah itu itu dianggap 17. pengetahuan yang apa common sense ya, pengetahuan yang normal, yang biasa normal. hari-hari ya. Sampai nggak pede Kan dia harusnya tahu itu Iya, mah. iya. Baru kemudian kalau yang advance silakanlah cari di AI Google. gitu ya, Google ya apapun. Kali ini tuh yang dasar pun tidak ada. Nah, karena sangat begitu percaya kepada AI atau Iya. menyerahkan diri atau menyembah ke menara Babel gitu Berarti loh. kalau begitu juga menurunkan kepercayaan diri dong. Nah, Kalau sangat zaman ya, dulu sangat kita kan. 2 tambah 2 makan berani jawab dengan lantang kan. 2 tambah 2 22. Berani dulu aja kan kita nggak bilang benar. Berani. Ya memang berani menjawab. Kita nggak bilang benar. Berani. Iya. Tapi ada dari keyakinan ya enggak Iya, bahwa gitu kan. Ya kalau ini Matahari terbit dari timur. dari pagi. Ya, terus dengan anak muda juga begini kan, ya namanya berpikir itu kan penting. Berpikir ya, berpikir itu penting ya, dalam artian bukan jawabannya ya. Ya. Ya, proses. Proses berpikir itu gitu kan. Bayangkan kalau misalnya kehidupan kita sehari-hari tidak pernah berpikir untuk membuat sesuatu. Ya. Ini berpikir buat gambaran buat Gen Z mungkin ada. Bengong nggak selalu bengong ya. Kadang kita mikir. Ya. Itu mikir. Apalagi sambil ngerokok. Wah, itu saya nggak ikutan. Enggak ikutan ya? Atau minum apa gitu ya.
Oke. Betul. Dia juga berpikir ya. Jus sosis. Karena kata Sony bilang apa? In vino veritas. In vino verita. Ada tato bagus. Enggak semua jadi Tapi tato. ini Dalam sempat, manggung. kita sempat ngobrol juga sama Pastor siapa yang dari Komsos KWI. Tentang apa tuh? Indonesia kita tuh sekarang kehilangan waktu Oh iya, untuk melamun, Melamun. untuk Karena scrollingnya. scrolling handphone. Kadang dulu tuh kalau ya tadi Pastor Fabi bilang ya mau sambil minum, mau sambil ngapain juga gitu ya, sambil babakaran sampah juga nggak boleh ya itu. Jadi ada waktunya konon bapak-bapak tuh saatnya melamun tuh malam-malam. Ya. Melamun itu juga otak tuh sepertinya Justru bekerja. berimajinasi ini kalau gini gimana muncul ide-ide biasanya Iya. gitu kan. Nah sekarang googling apa segala Iya, mencari macam. solusi itu instan dan Ya. seolah-olah apa yang keluar dari hasil kita mencari tahu di Ya. digital itu seolah-olah yang paling benar. sama dengannya Iya. itu. Jadi plek-plekan kita lakukan. Padahal itu kita manusia dikasih kemampuan untuk menganalisa. berpikir. Berarti lah ya. pertanyaannya gini Pastor, kalau sampai terjadi kolaborasi yang baik, yang positif nih antara manusia dengan pola pikir yang kreatif yang bagus ini dengan kemajuan teknologi seperti AI atau artificial intelligence, menurut Pastor sendiri bagus atau enggak? Kalau Kalau kerjasama, sampai kolaborasi iya, gitu. kolaborasi, ya artinya misalnya begini. Sekarang kita ada zaman sekarang dan ini kan faktisitas ya, given bahwa AI atau kecerdasan intelijen ini sudah memang real ada di tangan kan. Kan sekarang kalau kita bijaksana, sekarang kita kan memanfaatnya, menggunakannya untuk apa gitu ya. Iya. Tapi problemnya adalah begini, rupanya kalau dulu ada kesenggangan kemiskinan ya, secara ekonomis ya, sekarang ada kesenggangan secara artificial intelligence. Wow. Jadi ada orang yang memang sama sekali tidak mengerti itu dan ada yang sangat mengerti gitu. Betul. Oke. Dan ini berarti kalau kesenggangan ini Terlalu jauh gitu. terlalu jauh ya. Berarti kan ada penindasan. Iya betul. Siapa yang ditindas? Ya manusia juga gitu loh. Iya. Orang-orang Cigereleng emangnya ngerti artificial Oh, jadi intelligence. orang kopo tuh ngerti. Jol Cigereleng keluar. Padahal Cigareleng teh orang IT-nya banyak kok. Udah collab sama orang Curug Dog. Ada Ya artinya gap itu sekarang ada permasalahan ini. Bahkan dianggap itu kalau Paus bilang artificial intelligence itu seperti benua yang baru. Yang butuh misionaris untuk dunia itu gitu ya. Dan bagaimana sekarang mencerdaskan atau mencerdaskan artinya ada kesadaran bahwa butuh hati, butuh pikiran juga atau tadi kerjasama segala macam itu kan butuh orang yang mengajarkannya. Ya. Jadi saya tidak usah pergi ke Afrika atau negeri yang Tinggal. gitu ya. Tapi ada dunia di samping kita nih Cigereleng inilah gitu ya misalnya ya, atau tetangga kita ya, betul ya. atau orang tua kita bahkan terdekat. Ya gitu. Nah, ini jadi mengingatkan juga ya bahwa jangan pernah Berubah. lagu itu tadi. Ya, gue tuh khawatir gini loh. Gue ketemu beberapa teman-teman generasinya di bawah kita ya. Dampaknya adalah pertama jadi tidak percaya diri dengan dirinya gitu. Ya, itu Kayak dia. yang segala sesuatu jadi tergantung ke hasil apa yang dia cari di Ya, digital. ya. Dan mereka sering lupa bahwa apa yang ada di digital itu adalah ada masternya loh. Iya. Ada orang menciptakan sesuatu dan sesuatu itu dilengkapi oleh dia. Artinya manusia itulah masternya. Itu Nah, dia. orang-orang yang consuming ngelihatnya yang hasilnya, padahal coy, jangan ke sini. Ada proses tuh Ada sebelumnya. proses. Kita juga punya kemampuan yang sama kalau kita gali gitu. Akhirnya banyak orang mengatakan bahwa sumber utama itu adalah digital, padahal enggak. Berpikir, ya, diskusi gitu. juga jadi bagian yang penting. Nah, ini jadi dampak juga ke anak-anak karakter, coy. Paling gampang gini ya Son. Dulu ada Beethoven nyiptain lagu, Ya. ada skripnya, Iya. Ya. upload kan, diupload. Ya. Ketika sekarang mau belajar piano, mau lagu Beethoven tinggal nyari Google sudah muncul Itu dengan versi dia. yang keren ya, sudah Mungkin bagus ya. lebih- Mau not angka, not Ya, balok, ya, not apa, lebih canggih udah ada. lah. Tapi kan itu semua dibuat manusia pada awalnya, betul ya. Ini termasuk temen gue, dia drummer. Drummer Sakain gending. bukan. Enggak, dia kedinginan sebenarnya. Dia itu drummer. Era kita. Dia belajar ditempa sampai jadi seorang pengajar drum. Iya. Guru. Zaman guru drum. Zaman sekarang anak-anak tinggal buka YouTube, Nah. bisa jago, bisa. Tapi mentalnya beda. Karena dia tidak tahu rasanya dimarahin, Ya. tidak tahu rasanya nyoba lagi, betul. tidak tahu rasanya dikritik. Karena dikritik kan menempa mental pada dasarnya. ya. Jadi dia salah.
ulang play. Oh gini nih jago. Pas diaduin memang secara teknik mungkin bisa, tapi secara mental dia gampang banget gitu. Betul. Sekali lagi ini bukan menyalahkan generasi sekarang ya. Ya, Mas saya masih ada sosis di sebelah kiri saya. Keburu nyerita tapi masih ngunyah. Jadi Ini itulah ngaruh banget, Bang. Jadi itulah yang bikin masalah baru dalam artian dengan kehadiran AI ini adalah ada efek samping. Efek sampingnya adalah orang teh jadi mudah ke distraksi, nggak seru, pindah. Tahu. Orang terlalu menggampangkan sesuatu, gampang ulang lagi. Zaman dulu kita remedial, malunya setengah mati, Son. Kalau zaman sekarang nggak bisa ya, orang ya anak-anak sekarang kan, aduh nonton belum puas, ulangi lagi. Anak gua pun juga begitu, ulangi lagi. Kemanapun yang memang dia mau, begitu. Mau gereja sendiri mau pada akhirnya ini kan dokumen dari Paus datang. Akhirnya turun nih kan masing-masing sampai ke tingkat paling bawah. Sampai paling bawah berarti sampai ke lingkungan bahkan mungkin. Ke setiap pribadi. Ke setiap pribadi. Nah ini tuh ada campaign tertentu nggak sih Mo? Kalau ada program tertentu yang mulai digaungkan oleh gereja supaya dokumen ini tuh, bahkan terus terang kami baru dengar dokumen ini Mo. saya yang mau ngomong ini saya senang mendengar ini ya, karena ketika Steph memberitahukan akan rekaman gini, saya bilang ini udah basi. Nah, lo. Iya, ini 2 bulan lalu lah gitu. Bukan salah dokumennya, salah kami. Kami yang salah. Iya. Jadi ketika saya bilang ke Steph, ini harus di launch gitu ya, saya bilang wah ini bagus nih, penting gitu ya. Dan ketika saya baca langsung saya punya banyak inspirasi untuk ngomong gitu ya. Tapi udah 2 bulan lupa KB juga. Ketika ada berita wah ini mah udah kuno nih gitu ya, enggak betul. Nah, campaign apa dari gereja sekarang Mo? Ya artinya kita sekarang ini kan dari Salah Kusut satunya kita Bandung ya memberitahukan bahwa ada dokumen itu penting gitu kan. Hendaklah baca gitu kan ya, bahwa ini kan peringatan dari gereja yang paling kiwari, paling recent, paling urgen gitu kan ya enggak, yang jangan disimpan di balik meja begitu kan ya. Dan ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan bisa punya dampak ke keluarga terdekat. Sangat. Bahkan yang secara kultural hoax itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara artificial intelligence. Yang disebut dengan post-truth ya. Artinya kebenaran yang bukan kebenaran sejati, tapi kebenaran yang berdasar nggak tahu kesepakatan atau sedang viral gitu ya, no viral no justice apa kayak gitu. Itu kan semua kan adalah ini kan berkat AI gitu loh ya. Berarti digunakan secara negatif gitu kan. Pastor, untuk dokumen ini dibuat lalu sudah diinformasikan ke seluruh lapisan gereja. Lalu bagaimana caranya si gereja ini bisa menanggapi dan menginformasikan ke umat masing-masing? Apakah dibebaskan caranya atau memang udah harus plok-plokan begitu? Itu ya. Atau kreativitas gereja diperlukan saat ini gitu, untuk menerjemahkan gitu. Tapi hebatnya gereja Katolik itu kan selalu ada struktur ya di paroki ya. Ada pastor paroki, lalu ada komisi-komisi apa macam gitu ya. Nah itu kan berarti tinggal bagaimana pastor paroki menginstruksikan atau mengejawantahkan di komisi-komisi kan. Untuk ditularkan, entah misalnya membuat semacam pertemuan-pertemuan kayak pendalaman iman gitu ya. Ini pendalaman dokumen misalnya ya. Atau pendalaman AI, belajar bareng. Kenapa tidak? Benar ya, kenapa tidak? Banyak yang nggak tahu kan itu ya enggak. Contoh misalkan kayak yang sering kita dengar kan ada ya tadi persekutuan doa banyak gitu ya. Ngomong sedikit. Yang kursus-kursus banyak, kursus pernikahan, kursus apa segala macam. Tapi kayaknya kursus AI nih. Belum nih ya. Orang butuh kok, ini orang harus tahu arah yang benar kemana gitu. Tapi kan memang ya itu pengejawantahannya nggak gampang gitu. Apakah memang akan dengan maaf ya, saya harus bilang agak boring kalau baca surat Paus misalkan pasti, di gereja. Pasti ya. Kita akan mendengarkan khotbahnya diganti pakai surat Paus untuk kita, surat gembala bla bla bla. Itu kan sesuatu yang normatif disampaikan. Memang butuh kreativitas gitu. Betul, penyampaian yang sesuai dengan karakter konteks, umat ya. Ya mudah-mudahan nanti khususnya di Keuskupan Bandung juga jadi ada, bukan membentuk komisi khusus ya, tapi kalau ada acara-acara seperti ini yang untuk membahas tentang komisi komunikasi Komsos ini kan tugas salah satunya inilah kita. Tuh, Ustaz dengerin. Emang ini naon ya, ini podcast salah satunya. Tapi kan maksudnya gini, banyak orang yang juga yang butuh pendampingannya kayak gini. Contoh ya, sosis enak, nggak bisa dari omongan, harus dimakan.
langsung Harus mencicipi dicoba. ya. Nah, itu kan Iya, sesuatu iya. yang memang mungkin Iya, perlu iya. wadah lagi khusus Iya, gitu. betul. Mas Nur, fun fact nih, ternyata di luar sana banyak negara maju yang sedang mencari anak-anak dengan tingkat kecerdasan tertentu yang sudah bisa diarahkan dan memang bisa on track begitu ya di bidang tertentu, dan itu dicari oleh negara-negara maju ini untuk menanggulangi ketangguhan si AI. Oh iya. Jadi biar punya lawan. Dalam artian Menanggulangi AI itu apa? Jadi jangan sampai si AI ini dia punya kuasa terlalu tinggi gitu, Bang. Dalam artian gini, AI yang tadi dibilang ya, kecerdasan sudah sangat luar biasa. Tapi manusia kan agung, punya juga mulia. pola Iya, pikir dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak yang punya IQ tertentu ini kan pintar sekali luar biasa. Antivirusnya. Antivirusnya sedang dicari oleh negara-negara maju. Dia akan dijadikan antivirusnya begitu loh, untuk bisa menciptakan hal-hal baru. Meng-counter ya. Meng-counter. hal Iya, ya. Oh, membuat oke, oke. ide-ide baru nanti untuk kedepannya. Itu fun fact katanya, sedang dicari di luar Ya, negeri ya, sana. ya. Ya, mungkin saya belum dengar, tapi bahwa kalau ada seruan begini, ya tadi Christopher apa namanya tadi ya, itu sudah juga punya berpikiran begitu ya. Saya sih tidak sangat gamang ya, tidak sangat takut, aduh mengerikan ya. Enggak juga sih gitu ya. Berarti ada pihak tertentu yang mencoba mengcounter bahayanya begitu Oke. ya. Hanya tingkat bahwa misalnya di negara apakah apa namanya teh juga care ya, ini pertanyaan ya, misalnya di Indonesia aja di kita gini ya, apakah negara memperhatikan itu enggak gitu ya. Tapi siapa namanya wakil menteri Stella itu dia sangat concern loh, Stella apa gitu lah, lupa namanya. Wakil menteri itu ya, perempuan itu ya. Wakil Menteri apa nih, Mo? Pendidikan dan Oke. riset itu loh ya. Saya kalau menteri ingatnya cuma Shirley Choanda. Itu mah gubernur. Iya, saya Gubernur ya. Saya Ginanjar Kartasasmita sama Min Sugandi. Kabinet Pembangunan 6. Ya dia menarik karena dia sadar gitu ya bahwa bukan saja mesin yang bisa berpikir gitu ya, tapi juga mesin yang bisa merasa, punya afeksi kayak begitu ya. Itu diperlukan lah begitu ya enggak. Artinya kalau misalnya dulu kita tahu ada apa namanya teh intelligent quotient gitu ya, lalu ada spiritual quotient, lalu ada emotional quotient ya, Oke. SQ, EQ gitu ya, atau adversary quotient gitu ya. Itu dianggap itu penting loh zaman sekarang teh gitu teh ya. Oke. Berarti tidak usah sekarang mengirim orang-orang pintar untuk mengcounter secara teknologinya ya. Iya. Mungkin secara sederhananya bagaimana kita di sekolah dan atau di Betul. kuliah memberitahukan SQ itu penting loh, Ya, gitu, EQ itu penting loh, betul. gitu misalnya ya. Dan itu memang dibutuhkan tenaga banyak orang sekali gitu untuk bisa Iya, menerjemahkan itu ya. iya. Tuh kan ini AI, kecerdasan AI ini kalau bisa dipakai dengan baik ya, Om Step tuh menemukan Christopher Olah namanya. Olah ya. Betul. Ya, Soalnya kalau olah. kayak namanya susah nggak ingat, susah hafal. Kalau Christophernya saya hafal karena Apa? di sini ada namanya Christopher gitu ya. Christopher ada, Chris ada. Tapi ini ternyata AI ini kalau kita iseng-iseng ya, kalau waktunya luang banget seperti saya. Kamu kan bukan luang, pengangguran. Kita tuh bisa ngobrol sama AI. Iseng aja nanya. Saya nulis, apakah AI bisa menguasai dunia? Ada. Asik. Menarik lah gini-gini. Jawabnya Karena kan kita pengen tahu ya, AI ini buatan manusia, tapi ada beberapa, cari di TikTok, itu tuh ada banyak orang yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang gak logis. bukan gak logis. Kayak misalkan, Tuhan itu ada nggak? Bahkan iya. ada yang iseng, agama yang paling benar apa? Ya. Oh, iya. Yang gitu-gitu tuh Itu saking isengnya doang. saking isengnya Ya, gitu. ya. Nah, tapi kalau jawaban AI tentang dirinya sendiri, apakah AI bisa menguasai dunia? Secara mandiri tidak bisa. Saat ini AI ini murni sebagai alat pengolah data yang membutuhkan instruksi konteks. Iya, prom. Nah, tapi Tapi Ya. Meskipun demikian, bahasanya bukan tapi meskipun demikian, narasi tentang AI yang menguasai seringkali merujuk pada dampak nyata, seperti ada di bidang-bidang tertentu, ekonomi, pergeseran kehidupan sosial, regulasi etika global. Nah, itu juga bisa berpengaruh gitu. Tapi makanya, ini soalnya Ya. nanya di mana? ChatGPT atau di no, ini kalau kita googling, pertama googling keluar aja. betul. Ya, AI mode berarti. AI ya? mode. Ya. Gemini ini ya? Nggak tahu. Atau Cancer atau Sagittarius apa nih? Ya. Mungkin Scorpio, Pak. Kalau isinya dia agak sedikit jutek gitu. Iya. Terus berbau balas dendam biasanya Scorpio, Pak. Kalau soalnya kan Gemini problematik. Iya, tapi kalau misalkan dia pelin-pelan berarti Virgo.
Ya, artinya Meta AI situs-situs juga. itu kan sebetulnya tidak sama ya. Yang Ya. konon saya belum meneliti tapi saya percaya saja. Misalnya Gemini ya kalau ditanya ya yang berhubungan negatif-negatif langsung tidak mau jawab ya. Iya, Oh, ada yang betul. gitu. Bunuh diri Oh. atau apa gitu nggak mau ya. Dibatasi tuh berarti. Tapi ada yang bebas sehingga Ya. ketika anak muda, kita tadi konsentrasi anak muda ya, mereka sangat percaya kepada AI daripada ke Pastor Fabi ya. Lalu bagaimana? Kata AI bilang kamu bunuh diri saja, caranya begini-begini gitu. Dan itu sudah terjadi. Ya. Dan itu kan berarti mendehuman itu sendiri ya. Iya. Jadi pisau Iya, iya. itu negatif ya, malah menusuk diri sendiri kan begitu. Iya, iya. Saya ingat gak beberapa waktu yang lalu sempat kita share-sharean ya. Apa itu? Ada pengakuan dosa ketemu Yesus langsung. Oh, Versi AI versi itu. AI. Ya. Biar lebih mendalami aja. Biar lebih mendalami. Dia nggak tahu ya hal-hal begitu juga kan maksudnya aduh. Ya. Atulah udah tahu bohongan gitu. takutnya ada orang tuh terlalu percaya atau gimana Ya, begitu ya. ya. Ya memang AI ini agak sedikit buah si malakama gitu kalau dipakainya bagus bisa bagus, dipakainya buruk ya jadinya teh melebar gitu kemana-mana ya. Serba salah kalau sebuah buah si malakama kan serba salah. Berarti pasti buruk. Berarti pedang bermata dua. Ya, kalau gitu mah. Atau setuju nggak mau tingkat pendidikan tertentu berpengaruh bagaimana cara kita merespon AI? Banyak Ini yang bilang. masalah yaitu bahwa orang secerdas apapun juga begitu ya dipengaruhi masih tetap terpengaruh oleh gitu. Iya, sangat bisa saja. Ya, mau dia bukan bisa saja. Begitu mudahnya terpengaruh ketika orang semakin intelligence ya, semakin percaya pada justru ya mau ya. gitu. Kita nggak harus baca Dilemanya. jurnal dan risetnya ya. Maksudnya itu Iya. kan POV-nya banyak nih. Bisa dari psikologis, bisa dari sosial Tentu. budaya. Itu akan Ya, menentukan, Tapi ya. memang tingkat pendidikan seseorang Ya, bisa. sedikit banyak pasti akan punya pengaruh bagaimana dia merespon. Apalagi si orang AI bodoh ini. gitu kan maksudnya. Ya kalau yang bodoh kayak kami sih, kita mah ya percaya Ada tuh aja. negara tingkat pendidikan biaya pendidikan tahunan paling rendah karena buat makan Udah son, udah. Nanti tiba-tiba Dicari. dua kali Ditangkap. keluar lagi tuh adegan. Oke. apa? Charlie Chaplin nanti Iya, bangun. mangga. Oke, berarti sekarang mau kalau apa yang urgent harus kita lakukan? Ya sebentar, tadi kita kan ngomong AI Ya. saja itu kan baru salah satu hal Baru ya. salah satu hal betul. Ya artinya dokumen Magnificat Humanitas itu konsentrasinya kepada manusia kan ya. Mas Remo, tapi di dokumen ini motong dikit. Itu disebut AI nggak sih detail atau Ada. Oh, memang ada letter ada. Ya, letterlek, artificial intelligence ada. Dibahas ya? Iya, dibahas. Bukan hanya Secara umum abstraknya gitu, enggak. Oke. Ya. Terus. Jadi artificial intelligence baru salah satu. Satunya lagi itu adalah yang kita sebut dengan cyborg begitu ya. Cyborg. Cyborg ya. Manusia robot. Manusia robot itu ya, dia manusia campuran kan. Ya. Mesin-mesin Dibahas itu, ya dibahas yang disebut dengan posthumanism dan transhumanism. Transhumanism berarti manusia yang Setengah-setengah begitu. ada mesin-mesin dimasukkan lah ya gitu ya. Termasuk kalau dia yang gendut nih ya sakit jantung lalu dia kasih ring apa segala Iya. macam gitu ya Iya, enggak. amit-amitnya. Atau Amit-amit. patah tulang dikasih besi Pen, apa gitu ya, dan mungkin juga supaya lebih jantan Nodi ini harus minum jenis kimia apa gitu saya jadi lebih lanang atau apa Biar begitu kayak ya bulak enggak. gitu. Ya mungkin jadi seperti lebih kuat macam gitu ya. Oke. Nah itu kan berarti ada secara sadar disengaja supaya manusia itu dimasukkan sesuatu dalam tubuhnya ya yang bukan secara natural. Oh. Kan secara moral pun bertanya, bisa nggak sih, boleh nggak sih kan gitu ya nggak? Walaupun ada bahasan gimana tujuannya untuk medis kah? Iya, berarti kan itu seperti ada campur tangan manusia lah gitu ya. Playing God lagi. Iya, jadi ini seperti kenapa nggak lebih natural saja gitu kan ya? Nah, contoh gampang ya, prosthetic hand gitu ya. Kalau Misalnya, misalkan para gitu ya. prajurit gitu kakinya ini Gitu. artificial. Nah itu Sulam alis ya. Oh iya. Siapa tahu alatnya digital bro. Nekuk langsung. Itu kan mesin. Lah kita cowok ditato ngomel. Sendirinya udah tato duluan. Tato alis. Ya artinya seperti bahwa kita bukan berarti kita manusia tidak berikhtiar supaya kalau kita sakit menjadi lebih baik, tidak ya, tetapi seakan-akan mempercayakan itu dan berarti campur tangan Allah, oke, go to hell gitu. Allah to hell. Misalnya ya. Itu tuh seperti ada kesadaran zaman sekarang itu, jadi kita nggak mestilah ada kekuatan spiritual dari Allah itu.
kita bisa sendiri kok gitu. Iya. Nah itu tuh ada diingatkan juga ya. Ya. Tadi sebut dengan apa namanya teh? Kalau posthumanism itu berarti kan punya konsep manusia itu tidak seperti yang dulu kita memahami manusia ya, manusia yang berharga, bernilai gitu tak terbatas ya, mulia agung itu ya. Kali ini kan mungkin dilihatnya sebagai angka lah gitu ya, atau secara algoritma lah gitu ya, atau manusia itu dilihat sebagai satu elemen penting dalam mesin produksi yang besar macam kayak gitu-gitu ya enggak. Iya. Kalau saya melihat Sony tidak melihat sebagai pribadi kan, ya ini kayaknya bisa dibayar murah nih, gitu. Bisa umpamanya gitu ya. Enggak. Dalam hal apa nih? Iya. Jadi ada Kalau degradasi. Sony beda lagi, bisa Apa? dibayar barang. Kasih saya nasi box, saya seneng. Gak usah duit, barang. Iya. Nah, zaman sekarang kan ada arah ke situ, Betul. gitu. Kalau dibiarkan mengerikan ya. Bahaya. Ini berarti salah satunya kembali berulang, kayak misalkan mau nggak mau kita bahas bayi tabung. Ya, termasuk ya. Kita pernah bahas ini, Cloning, itu cloning. ya. Terus apa Wah, nitipin tersinggung janin juga. di Surrogate mother. Surrogate mother. Surrogate mother. Yang Ya, gitu-gitu ya. juga secara tidak langsung mungkin kalau Ya, nggak diingatkan letterek tapi karena ya campur tangan mesin ya. campur tangan mesin di sana tentang Intinya nggak simpel ya, maksudnya dalam artian bahasannya tuh panjang sekali sebenarnya ensiklik banyak ini besar. dan Ini luas sekali. kita hanya di Permukaan, kalau remeh-remeh kecil, gitu ya. ya. Tapi intinya kalau misalkan ada umat yang penasaran pengen lihat secara mau baca langsung ya. baca langsung, misalkan bisa akses download kemana? sih? Romo? Download atau nyarinya kemana? Ya download aja, ada kok, tinggal ketik yang Nama dokumennya. nama dokumennya, apalagi yang selebaran yang ada gambar-gambarnya nanti Om Step bisa menaruh. kita taruh aja di deskripsi slide kali ya. mana Bisa ya, Om ya? Karena Taruh itu di kan deskripsi. sederhananya untuk orang malas gitu. Nah itu kita. Apa nama dokumennya? Kalau kita tuh super malas, udah dikasih juga nggak dibaca. Namanya Magnifica Humanitas. Magnifica. Magnifica. Spellingnya ya. Magnifica Ya. Humanitas. Ya, spellingnya begitu ya. Ya, Bacanya spellingnya betul. Magnifica Magnifica. Humanitas. Yang artinya adalah Agungan manusia, kemuliaan manusia. Silakan kalau mau download nanti kita taruh di linknya di deskripsi. Oh, iya. Dan juga kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi bisa Kalau bisa mau main ya. main-main ke rumah Pastor Fabi di ya di jalan Buah Batu ya Pastor ya. Kok Surya omset Laya. saja dia udah paham juga. Atau kan pengen sekalian ngaku dosa bener ke Pastor Fabi nah gitu. Ya pakai AI aja tuh ngaku dosa. Waduh. Jangan ya. Jangan atuh. seiring dengan habisnya sosis di mulut saya. Di suapan terakhir, Pastor buat closing statement nih buat Bapak Ibu umat yang sedang menyaksikan nih. Silakan untuk closing Ya, statement. ini kabar gembira menurut saya ya. Ini paus kita yang baru ini gitu ya, seperti tadi kalau dikatakan itu deja vu ya. Seperti sudah melihat ke depan apa yang akan terjadi gitu ya. Dan berarti peringatan ini tuh datangnya dari Tuhan Allah ya. Iya. Kalau kita ingin menghargai diri manusia sebagai citra Allah gitu ya, maka manfaatkan artificial intelligence ini ya secara bijaksana ya, demi memanusiawikan diri saya dan juga orang lain begitu. Mungkin poinnya sih itu. Ya, dan jangan lupa kita tetap harus percaya diri bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah begitu ya, dengan akal budinya dan lain tidak usah sebagainya. dimasukin apa-apa yang lain gitu Betul, kan. minimal kalau nambah referensi ya boleh, tapi ya jangan langsung dipercaya langsung gitu ya, Iya. Mon, ya. Kita pikir ulang Dan lagi. mungkin kalau buat harian Bapak Ibu, kalau saya pribadi 25.000 cukup kan harian? cukup harian buat belanja sayur. Kalau saya pribadi menyarankan luangkan waktu untuk ngobrol dengan anak. Ya. Karena disitulah Ya. komunikasi humanisnya akan si anak akan sadar bahwa ternyata tidak melulu sumber yang dia cari itu tapi dari orang tuanya. Mau orang tuanya bisa jawab apa enggak ya? Betul. Tapi disitulah pentingnya bahwa ya kemuliaan manusia itu Ya. ya dengan interaksinya, nggak cuman agak miris soalnya ada Iya. anak di lingkungan teman-teman gua juga dipanggil nggak respon karena asik sendiri dan
terlalu jago sih ininya jago sih, Iya. tapi ternyata ada yang dikorbankan. Iya. Sosialisasi segala macem. Dan betul masalah luangin waktu buat anak ini Iya, itu memang penting. sekarang kayaknya agak emergency. Iya, Hampir semua juga kalau di restoran semua papa mama makan, anak pegang handphone. Iya, sekali-kali anaknya yang makan, papanya main handphone. Termasuk anak gua. Proses lah bareng-bareng Gitu. gitu. Makanya makannya harus makan taso biar asik makan. Sekali lagi silakan langsung dapetin Taso _BDG. Yes, kita Yes. ketemu di Suju lagi jajan taso ya. Asik. Sampai ketemu lagi di episode Rumah Nani berikutnya. Pastor Fabi terima kasih. Iya. Kita pamit dulu ya. Bye bye.